Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Mengapa makhluk hidup harus bereproduksi? Jawabannya adalah untuk melestarikan keturunan. Nah, bagaimana proses dari reproduksi itu sendiri? Kita simak berikut ini. Manusia itu terdiri dari yang namanya sel yang membentuk jaringan, kemudian membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan kumpulan sistem organ membentuk organisme. Nah, sel di sini akan terus-menerus membelah sehingga manusia tumbuh dan berkembang. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Perbedaan mitosis dan meiosis, pertama, dari jumlah kromosom sel anak yang dihasilkan, mitosis berpasangan atau diploid, sedangkan meiosis tidak berpasangan atau haploid. Kemudian jumlah sel anak yang dihasilkan, mitosis 2 sel anak, sedangkan meiosis 4 sel anak. Sifat sel anak untuk mitosis identik dengan induk, sedangkan meiosis bervariasi. Dan tujuannya untuk pertumbuhan, perbaikan, reproduksi aseksual. Sementara meiosis dikhususkan untuk pembentukan gamet atau sel kelamin. Tahapan pembelahan mitosis ada 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Di sini kunci 3D-nya adalah promat. Sebelum mengalami pembelahan, sel mengalami interfase atau istirahat, baru kemudian mengalami pembelahan. Pembelahan profase diikuti atau memiliki ciri membran inti yang mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan benang-benang kromatin atau kromosom menjadi lebih padat dan berpasangan. Kemudian terbentuk benang-benang gelendong. Tahap metafase, kromosom yang berpasangan akan menuju ke bidang ekuator dan berada tepat di tengah bidang ekuator. Lanjut ke tahap anafase. Pada tahap ini, kromosom yang berpasangan berpisah dan saling menuju kutub masing-masing. Setelah menuju kutub masing-masing, mulailah tahap telofase, di mana terjadi pembelahan sitoplasma atau istilahnya sitokinesis, sehingga terbentuklah 2 sel anak. Dan pada tahap ini, membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai merenggang dan tidak berpasangan. Berikutnya tahap meiosis. Perbedaan meiosis dengan mitosis. Untuk meiosis sebenarnya terdiri dari 2 tahap mitosis. Maaf, untuk meiosis terdiri dari 2 tahap mitosis. Tahap mitosis 1, di sini yang membedakan adalah benang-benang kromosom yang sudah memadat dan berpasangan itu akan terjadi pindah silang. Pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid tapi yang bukan pasangannya. Kemudian setelah profase mengalami tahap metafase, anafase, telofase, dan terbentuklah 2 anak. Setelah terbentuk 2 anak, masuk ke tahap mitosis 2 dengan tahap profase yang sama. Metafase yang sama, anafase dan sama, dan dihasilkanlah 4 sel anak. Dari sini kita tahu bahwa yang namanya pembentukan sel kelamin pada manusia itu terjadi pada laki-laki dan pada perempuan. Pada perempuan terbentuk sel telur yang disebut dengan oogenesis, pada laki-laki terbentuk spermatogenesis. Terbentuk sperma yang disebut spermatogenesis. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum. Tempat terjadinya di ovarium, yaitu organ reproduksi wanita. Jika ovarium dipotong melintang, maka seperti ini bentuk yang ada di dalamnya.
di mana terdapat korpus atau folikel yang disebut dengan uh, kantung ovum, yang nanti dari kantung-kantung tersebut terjadi proses pembuatan ovum dan ovum akan dilepaskan yang disebut dengan ovulasi. Pada ovarium tadi terdapat yang namanya sel pembentuk ovum yang namanya sel oogonium. Dari sel oogonium ini akan membentuk oosit primer, di mana ini terjadi pada waktu anak perempuan masih dalam kandungan. Kemudian oosit primer akan membentuk oosit sekunder secara meiosis dan polosit. Oosit sekunder akan membentuk ootit dan polosit. Polosit adalah bagian sel yang tidak aktif atau tidak berkembang. Sementara ootit akan menjadi satu buah ovum. Sehingga dari satu sel oogonium dihasilkan satu ovum yang haploid dan 3 polosit. Selanjutnya spermatogenesis, yaitu pembentukan sperma. Terjadi di testis, dan jika testis dipotong secara melintang, isinya seperti ini ya. Banyak kantung-kantung atau tubulus seminiferus di mana terdapat sel-sel pembentuk sperma yang disebut sel spermatogonium. Tahap pembentukan sperma yang pertama dari satu sel spermatogonium membentuk spermatosit primer. Dari spermatosit primer secara meiosis akan membentuk dua spermatosit sekunder. Lalu dari spermatosit sekunder masing-masing akan membentuk dua spermatid yang haploid. Dan dari masing-masing spermatid akan membentuk sperma. Sehingga kesimpulannya dari satu sel spermatogonium dihasilkan 4 sperma. Itu dia pembahasan tentang pembelahan sel. Semoga paham. Terima kasih.